Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa kembali di channel Bapak Rahman. Kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan senada yang masuk ke meja saya 2 hari terakhir ini, berkaitan dengan program relaksasi yang dicanangkan oleh pemerintah, yang sebenarnya itu istilahnya adalah restrukturisasi ya. Beberapa institusi lembaga keuangan, baik itu leasing ataupun perbankan, saya dapati mereka menerapkan kebijakan sendiri yang tidak sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Jadi sebenarnya program restrukturisasi, atau mungkin Bapak Ibu kenal dengan nama relaksasi, itu sebenarnya bukan hal baru. Jadi sebelum ada wabah COVID-19 ini pun lembaga keuangan sebenarnya telah menerapkan yang namanya restrukturisasi. Restrukturisasi adalah segala upaya yang dilakukan dunia lembaga keuangan dalam rangka untuk menyehatkan kembali agar kemampuan membayar nasabah menjadi baik kembali gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak yang saya dapatkan laporan dari masyarakat bahwa lembaga keuangan misalnya mewajibkan harus menyetorkan tunggakannya dulu, baru diberi program restrukturisasi. Ini nggak betul kalau mewajibkan seperti itu, karena kondisi nasabah saja dalam kesulitan membayar, kondisi ekonominya tidak memungkinkan, bahkan sebelum ada wabah saja kemarin menunggak, kok sekarang mewajibkan harus di story dulu tunggakannya, seperti itu. Nah, ini menurut saya nggak fair, karena bagaimana mungkin seorang nasabah harus menyetorkan dulu tunggakannya dalam kondisi normal. Kemarin saja mereka mendapatkan kendala sehingga tidak bisa mengangsur dengan lancar, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini gitu. Jadi saya sarankan, kalau memang harus menyetorkan dulu tunggakannya, ya udah biar aja, nggak usah direstruk. Kalau perlu nanti kita laporkan ke institusi stakeholder di atasnya yang punya kewenangan dalam hal ini, karena perintah restrukturisasi itu mulai dari tingkat presiden sampai tingkat bupati dicanangkan seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau diwajibkan harus setor dulu tunggakannya, itu memang kepentingan bank saja, seolah-olah restrukturisasi itu hanya untuk keperluan nasabah, padahal tidak seperti itu. Restrukturisasi itu bagi dunia lembaga keuangan juga menguntungkan, karena dengan adanya restrukturisasi maka performa rapot Bapak Ibu sebagai nasabah itu kembali membaik. Yang tadinya kolektibilitasnya 2, 3, atau 4, mungkin kolektibilitasnya menjadi kolektibilitas 1 lagi. Artinya biaya penghapusan pinjaman yang sudah mereka bentuk dalam rangka untuk mencadangkan penghapusan pinjaman yang mereka lakukan itu akan kembali. Jadi yang harusnya mereka membukukan biaya cadangan tambahan malah kembali gitu. Jadinya kembali kepada laba mereka gitu. Jadi cadangan penghapusannya kembali didebet untuk dikembalikan ke penghasilan mereka yang mereka kemarin sudah keluarkan dalam bentuk cadangan. Jadi pahami bahwa restrukturisasi itu bukan hanya kepentingan nasabah, bukan hanya kepentingan Bapak Ibu, tapi kepentingan bank juga. Jadi kalau Bapak Ibu mendatangi lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun leasing, kemudian ditolak, ya Bapak Ibu bikin surat gitu, laporkan bahwa permohonan Bapak Ibu itu ditolak, padahal itu program pemerintah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa restrukturisasi itu juga kepentingan misalnya perbankan, dalam ini saya bicara kepentingan perbankan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu restrukturisasi seolah-olah mengemis, seolah-olah Bapak Ibu yang datang meminta, itu tidak perlu lagi seperti itu gitu. Bahkan seharusnya bank yang dengan proaktif
mendatangi Bapak Ibu menawarkan program restrukturisasi itu. Ya, kita terlepas dari hal strategi lepas hutang riba itu, kita mungkin ada sedikit pertentangan dalam hal ini. Tapi kalau pertanyaan saya, jawaban saya kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang seolah-olah mereka itu untuk meminta restrukturisasi itu mendapatkan kesulitan, seolah-olah mereka itu kepentingan nasabah saja, bank tidak ada untungnya. Nah, itu harus diluruskan. Jadi restrukturisasi juga menguntungkan bank. Bahkan restrukturisasi itu mengembalikan biaya cadangan penghapusan pinjaman yang mereka lakukan di bulan-bulan berikut sebelumnya. Sehingga misalnya gitu, cadangan bulan kemarin misalnya tunggakan mereka tinggi, maka mereka akan membentuk biaya cadangan penghapusan naik gitu. Nah, dengan adanya restrukturisasi di bulan Maret April ini kemarin sampai dengan Mei, maka berarti performa kredit bank akan menjadi membaik, sehingga cadangan penghapusan pinjamannya juga akan menurun karena ada rumusnya di situ gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, lebih banyak untung di pihak bank daripada di pihak nasabah. Pihak nasabah hanya satu keuntungannya, nasabah kolektibilitasnya menjadi kolektibilitas lancar, menjadi kredit lancar lagi. Tapi bank keuntungannya dua. Karena apa? Yang satu berarti kinerja kreditnya membaik, yang kedua biaya cadangan penghapusan pinjaman yang mereka bentuk itu malah dikembalikan. Jadi bank yang sebenarnya diuntungkan dalam hal ini bukan nasabah. Nasabah ada keuntungannya satu gitu. Terus bagi Bapak Ibu yang dalam kondisi keuangannya memang betul-betul tidak bagus, artinya memang sudah tidak lagi mampu membayar atau usahanya sudah tidak ada, saya tidak menyarankan restrukturisasi itu diterima gitu. Karena apa artinya di restruk, Bapak Ibu nanti keluar biaya lagi, bahkan ke depan 6 bulan atau 1 tahun ke depan itu cuma suruh bayar bunga, seolah-olah itu meringankan. Tapi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah dalam keadaan menunggak, sudah tidak bayar, kemudian di restruk mau, berarti Bapak Ibu malah harus bayar lagi gitu. Itu tidak saya rekomendasikan. Jadi kalau memang sebelum adanya wabah ini Bapak Ibu sudah menunggak dan memang skenarionya adalah skenario pelunasan, maka saya tidak merekomendasikan untuk menerima tawaran restrukturisasi. Jadi ingat, restrukturisasi lebih banyak menguntungkan pihak banknya daripada pihak debitur. Jadi saya sarankan kalau memang sudah kondisinya tidak lagi ada kemampuan membayar, tidak perlu mau menerima tawaran restruk. Tapi saya juga mendorong pada Bapak Ibu supaya fokus segera pelunasan saja ya. Aset jual. Kalau memang harganya terlalu tinggi atau keinginan Bapak Ibu harganya mungkin membuat orang tidak berani nawar, ya coba dievaluasi gitu ya. Segera lunasi pinjamannya adalah cara yang paling bijaksana, cara yang terbaik. Restrukturisasi itu tidak lebih seperti orang minum bodrek. Kalau Bapak Ibu sakit kepala, Bapak Ibu minum bodrek seketika penyakitnya hilang. Tapi hanya rasa sakitnya yang hilang sebenarnya, bukan mengobati penyakitnya. Jadi restrukturisasi tidak wajib dilakukan, tidak wajib ditempuh gitu ya. Jadi sekali lagi, bila Bapak Ibu tujuannya adalah untuk lepas hutang riba, bila Bapak Ibu tujuannya adalah skenarionya untuk menyelesaikan hutang, melunasi hutang, maka abaikan penawaran restrukturisasi tadi. Kecuali ya ada hal-hal tertentu yang memang saya ada pilihan-pilihan sulit yang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu, yang misalnya bila tidak restrukturisasi maka yang akan terjadi seperti ini. Nah, itu saya akan menyodorkan perhitungan, monggo pilih yang mana, yang penting itu yang terbaik buat Bapak Ibu. Tapi tetap saya akan rekomendasikan lunasi pinjamannya
selesaikan hutang ribanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.